Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesa Amelia dengan NPM 213507514 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan kasus COVID di negara Cina dan juga di negara Indonesia. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu COVID. COVID itu merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Awal mula virus ini menyebar dari negara Cina. Menurut pemerintah Cina, awal mula virus yang menyebabkan penyakit COVID ini berasal dari pasar hewan. Virus ini telah menyebar di berbagai negara, salah satunya itu Indonesia. Awal virus ini masuk ke Indonesia itu sekitar 2 tahun yang lalu, yang dimana ini terjadi akibat warga negara asing yang datang ke Indonesia. Dan juga sebaliknya, warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan kebijakan seperti yang pertama itu kebijakan pemerintah dalam membatasi pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut juga dengan PPKM. Dan yang kedua itu menerapkan kebijakan 5M, yang dimana dalam 5M ini seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas perpindahan tempat. Dan yang terakhir itu program vaksin. Indonesia negara hukum, yang dimana pemerintah Indonesia telah membuat politik hukum dengan mengeluarkan berbagai produk hukum. Seperti yang pertama itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ini merupakan dari pengesahan atau penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disebut juga dengan Perpu. Dan nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID. Dan juga dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Peraturan hukum tentang COVID ini disahkan oleh pemerintah agar masyarakat berpartisipasi untuk mencegah penyebaran COVID ini. Masyarakat yang tidak taat terhadap peraturan hukum ini terkait dalam penanggulangan COVID akan mendapatkan hukum pidana sebagai efek jerak. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi COVID. Yang kedua itu peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID ini. Dan yang terakhir itu keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID. Dan kebijakan penanganan COVID dalam pemerintah Cina itu yang pertama, penduduk meninggalkan jejak data lewat KTP. Ini dimulai dari kartu tanda pengenal atau kartu identitas nasional. Jadi warga Cina akan meninggalkan jejak data dalam penanganan COVID ini yang bisa dilacak hingga ke KTP atau ke KTP penduduk. Yang kedua, mengawasi penduduk melalui telepon dengan penanda warna. Jadi contohnya itu jika warga atau orang ini naik kereta dan berpeluang menginfeksi orang, pesan teks itu akan dikirimkan melalui sebuah aplikasi yang digunakan banyak orang untuk memberi peringatan adanya resiko penularan. Dan setiap orang yang diberikan kode QR berwarna tergantung resiko yang mereka dimiliki. Jadi contohnya itu kayak hijau tanda resiko, oranye itu seperti sempat memasuki,
Seperti contohnya itu memasuki daerah berpotensi besar yang terkena virus merah itu seperti dites dengan hasil positif dan beresiko menularkan. Dan yang terakhir itu penerapan karantina yang ketat. Sedangkan hukum tentang undang-undang di Cina itu, jadi jika di Cina itu bagi yang melanggar seperti lockdown atau karantina itu dijerat hukum. Dan bedanya di Cina ini, jadi siapa yang memberitahu dan memberikan informasi adanya kelalaian dalam penanganan medis itu akan dapat terverifikasi dari jadi seperti dikasih imbalan itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.